simpan aja, kamu pakai ini. Nah, ini terus yang kita pakai. Gitu. Sehingga kita lupa dan terjebak dengan nilai yang tidak pasti. Ini tadi ada yang belum terjawab, apakah 1 gram emas itu sama 1 dinar apakah sama? Nah itu. Nah, ini. Dinar adalah emas, nanti tidak semua emas adalah dinar. Apa bedanya? Dinar adalah nilai. Itu kenapa nisab zakat itu ditentukannya dengan dinar. Tadi saya bilang, mau buku-buku tentang zakat itu harus kembalikan. Nisab zakat itu dinar, bukan emas. Itu. Jadi kalau kita lihat, emas itu ada 3 macam. Satu adalah yang disebut sebagai tiber. Tiber itu adalah emas bahan baku. Nah, hari ini sebagian besar emas tetap disimpan sebagai tiber, tapi dibentuk menjadi batangan, ya kan? Batangan itu katanya menggunakan emas itu, kita menggunakan karena manfaatnya batu. Dia bermanfaat ketika kita berikan sesuatu, ketika kita edarkan, ketika kita tukarkan. Gitu. Jadi nilai itu ada pada pertukarannya. Itu sebabnya hari ini kehidupan kita tidak ada berkahnya, karena kita menimbun emas disimpan tidak dipertukarkan. Dan itu haram hukumnya. Nah, itu tiber, ya. Nah, tiber ini diukur dengan piskol. Beratnya berapa gram? 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram. Gitu. Nah, yang kedua adalah ketika tiber ini kemudian dibentuk menjadi sesuatu benda, barang, namanya perhiasan. Ya, itu soal lain bahwa kita kaum laki-laki haram hukumnya menggunakan emas. Karena emas itu ada uang tentunya. Tapi ibu-ibu diberi dispensasi, kompensasi boleh menggunakan emas sebagai perhiasan. Tapi perhiasan kan tidak berapa. Nanti ini paling segram. Bukti kanan, ya kan? Kalung berapa gram? Tergantung ada. Tapi kan jadi viral. Ibu-ibu pakai kalung 2 kilo apa sekilo, ya kan? Jadi aneh. Tapi kira-kira kenormalan, ya kan? Perhiasan tidak seberapa. Nah, ini yang ketiga, emas itu adalah dinar emas. Di situ ada nilai, itu ada uang. Itu sebabnya semua nisab harus dikembalikan pada dinar emas dan jual beli digunakan dengan emas. Nah, karena ada orang-orang sekarang suka bilang kan ada yang namanya intrinsic value, yaitu nilai emasnya tadi itu. Tidak sama persis, karena dalam dinar itu kan ada ongkos pembuatan, ada kayu bakar di situ, ada orang bekerja untuk mencetaknya dan seterusnya. Jadi nilainya berbeda, di samping kadarnya berbeda dan seterusnya. Itu. Nah, jadi yang kita gunakan sebagai alat tukar, alat pengukur harga, itu adalah dinar emas. Ini kita bicara yang kaitannya dengan kepentingan umum ya. Bahwa sekarang ini oke, saya mau tukar ayam sampai dengan 1 gram emas. Ya kalau mau sama mau boleh saja, tapi kan nggak standar. Gitu. Dan itu sifatnya privat. Kalau kita bicara tentang kepentingan umum, dan itu ada kaitannya dengan soal dinar dan dirham sendiri. Bahwa dinar itu harus diterbitkan oleh seorang amir, oleh seorang amir atau oleh seorang sultan. Karena dia menyangkut kepentingan umum, harus dijaga takaran dan timbangannya, harus ditarik zakatnya dan seterusnya. Gitu. Jadi jawaban kita pertanyaan tadi itu adalah bahwa kita harus memahami jenis-jenis emas itu dan mana yang terkait dengan nilai dan aturan ada di dalam emas. Itu sebabnya harus diberikan dalam dinar emas. Bahwa hari ini sebagian besar emas itu dijadikan batangan, karena timbun-timbun, karena kita pakai sistem riba. Itu ya. Nah, jadi salah satu cara kita untuk mengendalikan riba ini adalah kurangi ini. Tukarkan jadi dinar emas dan kita gunakan dalam transaksi syariah. Gitu. Dan bayangkan, ini dirami waktu pertama kali diperkenalkan ulang pada tahun 2002, itu cuma Rp5.000. 11.000 rupiah. Hari ini Rp82.000. Lagi-lagi kalau kita ngumpulnya pakai rupiah berubah-ubah. Tapi kalau ngumpulnya pakai peraknya, dia tetap 3 gram perak. Dan kalau diberikan ayam, tetap dapat seekor ayam. Gitu. Ya, jadi sekali lagi saya ingin mengajak kita semua, mari kita mulai mengamalkan ini supaya pengetahuan ini kembali. Kalau ini tidak pernah diamalkan, kita harus memiliki bahkan cuma setengah dirham. Punya setengah dirham. Nanti lama-lama pengetahuan kita akan kembali ketika kita mulai gunakan dalam transaksi. Kita sedekahkan. Gitu. Tapi selama kita hanya jadikan wacana, ya tidak akan pernah kembali. Kecuali Allah menakdirkan bahwa hari ini benar-benar sudah akan kembali. Kalau itu pasti datang, itu pasti, Pak. Pasti. Karena dalam sejarah kehidupan manusia, yang katakanlah yang diketahui dari mana tahun sejak peradaban Babilonia, setiap terjadi krisis, pasti orang kembali ke masa lalu. Allah menyatakan pada riba, ya kan? Dan Allah mengatakan bahwa kalau kamu tidak berhenti, maka yang Allah membenci kamu, gitu. Mulai kafarin nabi, karena kamu berani terus kufur terhadap apa yang telah kamu ketahui dan harus kamu tinggalkan, terutama dalam konteks riba, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa kita ini kan kemudian tidak bisa merubah ini seperti membalik tangan. Pertama kita mesti pahami dulu, kedua, kita mesti berusaha untuk mengubahnya. Karena begini, kalau di satu kampung ini semua orang pelihara babi. Kita di sana ada buka warung sate babi, ini tongseng babi, sana soto babi, di situ rawon babi. Apakah babi menjadi halal? Tidak, babi tetap haram. Walaupun semua orang ini kita dipaksa makan riba, tidak membuat itu menjadi halal, tetap haram. Nah, yang kedua pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa solusinya? Coba, apa solusinya? Solusinya adalah mesti ada yang boleh pelihara ayam, kemudian bukan soto ayam, pelihara kambing, bukan sate kambing, betul nggak tuh?
Dengan kata lain seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, hadirkanlah yang hak, maka yang batil akan musnah. Yang batil pasti musnah. Syaratnya tadi, hadirkan yang hak. Kenapa hari ini riba merajalela? Dan kita semua terlibat dengan riba, sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang. Kita semua terlibat dengan yang batil. Kenapa? Karena tidak ada yang menghadirkan yang hak. Gitu. Karena itu jadilah bagian dari sabiquna awalun. Jadilah bagian dari orang-orang yang menghadirkan yang hak, supaya yang batil ini musnah. Gitu. Tidak mudah, Bu. Bukan tidak sulit. Gitu. Tapi lebih sulit kalau terus hanya kita diskusikan. Akan sangat mudah kalau kita amalkan. Gitu. Ya. Saya kira demikian ya. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah semakin larut, jadi untuk sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Cuma satu hal saya mungkin dikoreksi, jadi untuk satu dinar itu kurang lebih 4,25 gram dengan kadar 22 karat. Seperti itu. Jadi beda antara emas dan dinar. Jadi satu dinar itu adalah 4,25 gram dengan tingkat karat 22, bukan yang 24. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya seksi diskusi kita, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di kesempatan malam hari ini. Namun sebelum akhir, kami mohon kembali kesediaannya kepada Ustaz untuk memimpin doa sekaligus menutup acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di kesempatan malam hari ini. Dan sebelum itu, kami atas nama DKM Masjid Al Muhajirin serta segenap seluruh panitia pelaksana memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan ini. Mohon dibukakan segala pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di acara-acara kami lainnya. Pak, silakan. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, jadi marilah kita untuk acara malam ini memohonkan kepada Allah Ta'ala untuk memberikan kebaikan bagi kita, dan terutama supaya kita bisa meninggalkan sesuatu pada anak cucu kita. Ya, kalau kita menghadirkan yang hak ini dan yang batin itu bisa musnah, sehingga anak cucu kita, terutama karena kalau kita kan sudah terbatas waktunya, mereka bisa mengalami apa yang dulu dialami juga oleh para tua kita, di mana kehidupan itu mudah, kehidupan itu murah, kehidupan itu tentram. Ya kan? Dan hari ini semuanya hilang karena kita dipaksa hidup dalam sistem yang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak merdeka. Ya, maka kita mulai dengan beristighfar supaya Allah membersihkan kita semua dan lebih menerima doa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada malam hari ini kami berkumpul di rumahmu yang mulia ini untuk menggali ilmu dengan harapan bahwa kami bisa menjalankan ilmu ini kembali, dan kami mohonkan ampunan bagi semua kesalahan yang telah kami lakukan di masa lalu, dan semoga kami mendapatkan petunjuk untuk menjalankan hal yang baik dan benar di masa yang akan datang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah, ketika petunjuk itu telah Kau hadirkan pada kami, Allah, jagalah, teguhkanlah kami dalam hidayah itu, dan jangan hilangkan hidayah itu dari kami, ya Allah. Dan berikan kami kemampuan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Berikanlah kami kemampuan, ya Allah, untuk melihat yang hak itu adalah hak dan menjalankan yang hak itu, dan berilah kami kemampuan untuk melihat yang batil sebagai batilan. Karena pada hari ini yang hak dan yang batil telah bercampur aduk. Kami tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Kami kesulitan dalam membedakan yang halal dan yang haram, dan kami kesulitan dalam membedakan yang hak dan yang halal. Ya Allah, berilah kami kekuatan dan keteguhan dan keselamatan dalam menjalankan semua ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas kesalahan dan kesalahan. Billahi min syarril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.